kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan UNI. Dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia menjadi sorotan publik. Ternyata masih ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka-mereka yang notabene adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Kasus ini viral di media sosial setelah beredar tanggapan layar percakapan yang mengandung konten tidak pantas. Ini di kampus Universitas Indonesia yang semua orang bisa tahu, apalagi ini juga di Fakultas Hukum, di mana seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum tahu apa itu kekerasan dan apa itu kekerasan seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual dalam grup chat mahasiswa kampus Kuning terus menjadi sorotan. Diduga sedikitnya 20 mahasiswi dan 7 dosen jadi korban objektifikasi seksual. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia untuk diwawancarai. Sebelumnya saya ingin mau tahu dulu Bu, nama Ibu siapa ya Bu? Mariam. Oke, dengan Bu Mariam. Sebelumnya Ibu pernah dengar nggak kekerasan seksual di Fakultas Hukum UI? Iya, dia pernah dengar di media Saya, sosial. iya Bu. Saya mau nanya nih Bu, tentang menurut Ibu seberapa penting sih pembahasan mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus? Sangat penting sih Mbak menurut saya, soalnya kan di lingkungan kampus itu kan sangat rawan ya. Apalagi semuanya udah dewasa, harusnya bisa jaga-jaga diri biar nggak jadi korban selanjutnya seperti yang di media sosial beredar. Oke Bu, selanjutnya ada pertanyaan kedua Bu, yaitu apa pendapat Ibu tentang kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual saat ini? Kalau sekarang sih udah dilihat-lihat, mahasiswa itu udah mulai sadar, udah mulai berani speak up di media sosial. Tapi kalau menurut saya sih masih perlu, sangat perlu banget dari kampus itu kasih edukasi terus, biar yang belum sadar itu bisa juga mengerti gitu lah kalau ada kekerasan di sekitar kita, kayak saling mengingatkan gitu ya Bu. Gitu aja sih. Jadi menurut Ibu sendiri nih, langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh kampus untuk mencegah kekerasan seksual terutama dari kampus? Menurut saya perlu banget terbentuknya Satgas PPKS dan juga adanya edukasi bagi warga kampus tanpa terkecuali, karena kita kan nggak tahu kita bakalan jadi korban dan pelaku itu nggak tahu ada di mana aja gitu. Makasih Bu. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri Wisnuwati. Baik Ibu, jadi di sini saya mau wawancarai mengenai kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah di sini kami mau nanya pendapat Ibu nih soal itu. Jadi pertanyaan pertama ini, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih pembahasan mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus Ibu? Ya kalau menurut Ibu sih seperti itu memang harus penting, betul sih. Sekarang sudah zaman pengadilan, dimulai istilahnya, tidak seperti dulu. Apapun punya titel atau ketinggian apapun dia dibiarkan seperti ya sudah biarin gitu kan. Tapi zaman sekarang kan sudah ada istilahnya peningkatan lebih maju gitu. Jadi harus ditindak lebih tegas seperti itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat Ibu nih tentang kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual ini tuh udah cukup atau masih perlu disosialisasikan lagi atau apapun itu? Intinya jangan sampai berhenti dari sini gitu. Orang mahasiswa ini kan intinya kan harus cari pengalaman yang lebih baik, lebih menunjang untuk kehidupan dia. Kalau dilecehkan seperti ini kan dia kan sia-sia nanti gitu loh. Jadi harus gimana caranya dia harus memberontak. Jadi tidak ada istilahnya harus berhenti dari sini, harus demo gimana caranya. Kalau demo orang satu kan tidak bisa gerak. Jadi harus demo dengan semua yang mahasiswa itu harus kompak gitu. Lalu untuk pertanyaan ketiga Ibu, jadi menurut Ibu apa langkah yang bisa diambil kampus untuk mencegah kekerasan seksual tersebut di lingkungan kampus ataupun lingkungan? Ya kalau langkah seperti itu waspada aja sudah. Harus waspada dan kita sama-sama saling menjaga teman, saling menjaga lingkungan. Jadi apapun harus dijaga. Baik Ibu, itu saja sekian dari kami. Terima kasih. Iya, makasih juga. Berdasarkan hasil kajian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga dapat terjadi secara verbal dan digital. Kasus Heva UI menunjukkan bahwa percakapan bernuansa seksual, objektivitas, dan candaan yang merendahkan dapat berdampak pada rasa aman dan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, etika berkomunikasi dan kesadaran dalam menggunakan media digital perlu terus ditingkatkan agar lingkungan kampus tetap aman dan nyaman bagi semua pihak. Kritik, saran, dan solusi. Kasus ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran sebagian mahasiswa terhadap etika komunikasi digital.
Kampus perlu memperkuat edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual dan literasi digital, serta memperkuat peran Satgas PPKS. Selain itu, diperlukan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan seksual.